Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Detektif Tani. Saya Apik. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman melon saya. Ini varietas Merlin, teman-teman. Varietas Merlin sudah lewat dari lanjaran ya. Ini ada lalat buah. Ini sudah lewat dari lanjaran. Ini biasanya saya memelihara tunas ini sampai gantung buah. Setelah gantung buah selesai, saya akan pangkas karena mengurangi resiko keriting. Tapi alhamdulillah tanaman bagus. Ini daun lebar-lebar, tangan saya masih kalah ya teman-teman, saking lebar-lebarnya. Alhamdulillah ini sudah ada calon buah juga. Ini hampir 95% aman dari keriting karena Merlin ini varietasnya lumayan tahan virus. Oh ya teman-teman, saya ingin sedikit membahas tentang waktu yang tepat melakukan spray atau semprot daun ketika tanaman sudah berbunga seperti ini. Langsung saja ke pembahasan bagaimana caranya. Mari langsung ke pembahasan. Ya teman-teman, ketika melon ini sudah mulai berbunga, maka yang teman-teman harus perhatikan itu pertama, agar bunga-bunga ini jadi ya teman-teman. Agar bunga calon buah ini jadi, maka teman-teman harus melakukan pertama spray, terus spray menggunakan MKP dan juga yang saya ingin tekankan sekarang agar teman-teman paham, teman-teman jangan pernah melakukan spray di pagi hari ya, pagi sampai siang sampai sore. Kalau siang kan melakukan spray jangan ya, teman-teman harus melakukan spray di sore hari karena teman-teman tetap harus wajib menggunakan insek. Kenapa? Melon ini masih belum aman dari keriting ya, karena ini tunas-tunas masih berjalan seiring dengan berjalannya bunga dan proses pembentukan buah. Tunas ini masih belum waktunya dipangkas, jadi masih tetap butuh nutrisi atau insek untuk menanggulangi atau mencegah keriting masuk ya, seperti itu. Karena yang paling rawan dari tanaman melon adalah keriting teman-teman. Ini daripada menyembuhkan lebih baik mencegah. Pencegahan itu adalah hal yang tepat untuk mengatasi masalah keriting ini. Kalau menyembuhkan itu sudah sulit sekali. Jadi caranya agar teman-teman ini tetap dapat calon buah yang bagus seperti ini. Ini yang diharapkan melon ini pertama minimal harus berbuah 2 ya teman-teman. Kunci suksesnya harus berbuah 2. Kalau melon berbuah 1 maka kalkulasi keuntungannya tipis, bahkan bisa dikatakan hanya balik modal. Jadi pertama teman-teman harus spray di sore hari. Melakukan spray fungisida atau insektisida teman-teman melakukannya di sore hari sampai melon ini benar-benar sudah tercipta semua buahnya. Karena apa? Satu, ini yang saya ingin sampaikan, kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Apa yang saya katakan kebaikan adalah kebaikan sini teman-teman. Ini ada lebah. Lebah ini fungsinya mengantarkan serbuk sari bunga jantan ini. Di serbuk sari bunga jantan, mengantarkan serbuk sari bunga jantan ini ke bunga betina ini. Jadi tanpa kita gaji teman-teman, tanpa kita suruh, secara insting ya si lebah ini hinggap di bunga jantan, terus hinggap juga mengambil serbuk sari di bunga betina atau menghisap apanya lah, sehingga terjadilah proses
perkawinan. Nah, proses perkawinan ini yang kita butuhkan sehingga melon ini bisa jadi sukses semua. Bayangkan kalau tidak ada lebah ini yang hinggap, maka siapa yang akan menghantarkan serbuk sari dari yang jantan ini ke betina? Kalau kita sendiri, kalau tanaman beratus-ratus, berpuluh-puluh ribu, nggak mampu teman-teman. Jadi manfaatnya adalah lebah ini adalah untuk mengantarkan serbuk sari jantan ke bunga betina, sehingga terjadilah perkawinan dan calon-calon buah bakal jadi seperti ini. Jadi caranya teman-teman, yang saya katakan tadi, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Jika teman-teman melakukan spray di pagi hari, maka teman-teman, satu, pertama yang kerugiannya, lebah itu tidak akan hinggap atau tidak datang ke lahan melon kita karena bau inseknya mungkin sangat menyengat atau mereka teracuni sehingga mati. Kerugiannya bisa jadi buah masang atau tidak jadi. Jadi manfaatnya si lebah ini adalah menciptakan perkawinan antara daun melon jantan dan betina, sehingga teman-teman jangan pernah menyakitinya. Kenapa? Insek itu saya katakan adalah racun ya. Jadi racun kalau disemprotkan sama hewan yang hidup atau seperti kumbang atau lebah ini, maka mereka bisa mati, bisa keracunan, bisa tidak datang ke lahan kita. Jadi jangan sepelekan hal ini ya teman-teman. Ini sepele kelihatannya, cuma efeknya akan sangat besar untuk tanaman kita. Jadi kalau bisa teman-teman harus melakukan spray di sore hari. Biasanya jam 3 ke bawah itu lebah masih ada, cuma sudah mulai berkurang. Sehingga dari pagi sampai siang sampai sore itu sudah ada perlakuan lebah kepada calon-calon bunga dan buah melon kita, sehingga bisa dipastikan semua tanaman ini kan, itu kan lebah, dia lari lagi ke bunga betina, lari lagi ke bunga jantan, seperti itu. Jadi kasihan si lebahnya kalau teman-teman melakukan spray di pagi hari, maka dia bisa tidak datang lagi ke lahan kita atau dia keracunan sehingga mati. Dan kerugian yang kita alamin adalah melon itu rata-rata buahnya tidak jadi atau hanya berbuah satu atau mungkin tidak ada buahnya. Jadi menurut saya teman-teman harus perhatikan spraynya di sore hari. Teman-teman tidak usah melakukan pengurangan, mau yang insek, mau yang fungisida, tetap aja dosisnya tetap. Kenapa? Karena kalau sore hari itu sudah tidak mengganggu lebah-lebah yang sudah pergi atau sudah tidak melakukan perpindahan atau main-main ke calon bunga-bunga kita, bunga-bunga melon kita. Sehingga seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.